Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati Indonesia, salam satu hati Farmasi Indonesia, dan salam Pancasila. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya dan dalam semangat marwah mempelajari ilmu-ilmu kefarmasian. Baik, dalam hal ini kita berkesempatan dalam membahas pembahasan terakhir bersama saya dalam chapter yang keempat, yaitu tentang akne. Tentunya ini juga akan berhubungan dengan sediaan dengan akne ya. Kita akan belajar tentang anatomi, fisiologi secara sepintas untuk memahami secara terintegrasi ya antara produk dan penyakitnya. Memang sedikit berhubungan dengan penyakit, jadi sehingga bisa disebut juga ini adalah sebagai kosmetik ya. Jadi setelah kita mempelajari chapter pertama tentang prinsip umum, prinsip kedua tentang humectant atau moisturizers, di sana maksudnya secara umum, kemudian lanjut dengan sunscreen, dan ini adalah akne. Semuanya adalah hal yang saling berhubungan. Baik, tentu kita tidak usah bingung lagi apa itu akne. Akne itu jerawat dan nanti akan berhubungan dengan sediaan obat jerawat ya. Ya, sediaan jerawat lah ya, seperti itu. Akne, siapa yang tidak kenal akne? Bahkan ketika saya muda, bahkan sekarang masih menderita akne. Nah, ini berarti adalah apa? Adalah hormonal yang terus aktif ya. Jadi adik-adik sekalian masih menderita akne, mengalami akne berarti ada pengaruh dari hormonal. Memang pada dasarnya prinsip akne adalah suatu penyakit ya inflammatory ya. Jadi terjadi pada hair follicle atau folikel rambut dari struktur kulit yang berhubungan dengan kelenjar minyak ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter spesialis kulit dokter Dwi Indira ya. Mungkin kalian telah banyak mempelajari tentang anatomi dan fisiologi kulit lebih detail ya. Di sini kita tentunya jangan melupakan bahwa kulit itu mempunyai bagian, ada folikel rambutnya, kemudian ada kelenjar lemaknya di situ, kelenjar minyak ya. Jadi itu akan menghasilkan minyak dan berhubungan dengan hormon, dan sehingga menimbulkan perubahan-perubahan mengaruhi sekresi hormon yang berlebihan dan menyebabkan akne. 85% ya dialami oleh pemuda. Maksudnya anak-anak muda yang dewasa gitu ya. Dimulai dari umur 12 sampai 14 tahun, bervariatif, 17-19 semakin aktif ya. Memang pada dasarnya wanita tuh lebih mudah ya keserang akne ya, karena kedewasaannya lebih duluan munculnya ya. Jadi ada sekarang anak SD aja sudah menstruasi. Nah, itu kan menunjukkan perubahan hormonal ya. Tentunya ini juga dipengaruhi oleh makanan. Suka makan KFC, McD. Nah, ini makanan-makanan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan akne. Nah, akne ini adalah penyakit yang bersifat tidak singkat ya, bisa tahunan bahkan lebih dari 10 tahunan, sehingga harus sabar mengatasinya. Dan apa hubungan dengan kosmetik? Tentunya kita harus pandai-pandai dan bijak dalam memilih kosmetik yang berhubungan menimbulkan akne itu sendiri. Oke. Ini adalah gambaran dari acne lesions yang merupakan dari primary lesions dari acne, yaitu bersifat komedo ya. Jadi komedo ada dua, open komedo ya, yaitu di situ ada blackheads, kemudian ada closed komedo, yaitu di situ whiteheads-nya. Nah, di sini disebut sebagai komedons. Nah ya, secara memang medical term disebut komedo dan plural susah ya. Itu komedon sebutnya. Oke lah, kita bahasanya komedo aja lah ya. Ini istilah dalam medisnya biar mempermudah kita. Dan itu adalah basic acne lesions ya. Apa sih ya lesi-lesi lain yang ditimbulkan oleh acne? Ada 4 pokok, yaitu 1 kita singkat aja, yaitu PPNC. Nah, PPNC apa tuh? Papules, pustules, kemudian nodules, dan cysts. Ya, ini adalah tingkatan-tingkatan dari lesi-lesinya berdasarkan derajat keparahannya. Yaitu papules, di situ bisa dilihat yaitu masih kecil. Jadi lesinya masih kecil, diameternya sekitar hampir 1,5 cm, kemudian warnanya pink red color. Kemudian kalau pastul yaitu dia lesinya mengandung pus atau nanah. Kemudian ada nodules, dia mulai berkembang ya, peradangannya berkembang, jadi dibandingkan dengan papules. Jadi lokasinya berada di kulit yang lebih dalam lagi. Nah, kemudian kalau cyst apa bedanya ya? Which are close, jadi ada cenderung ada di permukaan kulit. Nah, mengandung liquid atau semi solid material.
Gimana itu? Yuk kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi kalau papuls itu ada di pojok kiri ya. Dia cenderung kemerahan setengah senti kayak gitu kan. Kemudian berkembang menjadi pustules, muncul dia pusnya tuh putih-putih ya. Rasanya gatal kita untuk mengeluarkannya gitu kan kalau ada pusnya. Kemudian ada nodules, dia mulai terjadi inflamasi ya. Bengkak-bengkak seperti itu ya, dia lebih di dalam ya lapisan yang terserang. Kemudian ada terakhir cyst. Nah, cyst ini mana? Ditutupi muka saya. Nah, ini dia. Cyst tuh dia. Jadi lebih pada permukaan, mengandung liquid atau semi solid. Lanjut ya. Nah, ternyata papuls ini secara gambar 3 dimensi ya masih di permukaan seperti itu ya. Ini adalah memang semuanya adalah reaksi dari proses inflamasi atau peradangan ya. Nah, ini adalah bentuk dari papuls. Tadi pustules. Pustules ini juga ciri khasnya ada nanahnya. Ya, bisa berwarna bervariasi, ada yang putih, yellow, orange, green. Nah, lama-lama kayak warna pelangi ya muka kita kalau jerawat ya. Kemudian tentunya ini biasanya dikeluarkan ini nanahnya ya dengan teknik-teknik tertentu oleh beautician. Kemudian nodules ini dia menyerang ke lapisan kulit yang lebih dalam. Ya, jadi karena adanya keratin ya yang tertahan, lapisan-lapisan sel kulit mati tertahan, kemudian minyak terakumulasi dalam folikel rambut. Nah, menjadi besar, berkembang lebih dalam, jadilah nodul, bengkak juga ya. Nah, ini dia, ini adalah nodules. Kemudian cyst ya, seperti yang tadi ya, lebih kepada cenderung permukaan. Ketika folikel rambut terisi oleh liquid substance ya, itulah menghasilkan cyst ya, bisa juga semi solids. Nah, ini harus hati-hati penanganannya, apalagi ketika memakai kosmetika. Memang ada semacam gimana sih hubungan diet sama akne ya. Ada yang bilang some particle fruits atau makanan tertentu berpengaruh terhadap akne. Ada juga bahkan dokter spesialis kulit yang mengatakan bahwa tidak berpengaruh ya makanan. Nah, itu silakan Anda simpulkan sendiri, apalagi yang pernah mengalaminya. Kalau saya sebagai pribadi berkesimpulan ya, karena memang banyak perbedaan pendapat, makanan itu sangat mempengaruhi dari akne ya. Tentunya apa yang kita makan akan berpengaruh. Misalnya saja di sini kacang-kacangan untuk orang yang jerawatan ya, itu makan yang bersifat kacang-kacangan pasti akan kambuh gitu. Ya, nah, tapi ada juga yang nggak kambuh, gitu. Tapi beberapa tertentu kambuh. Kacang-kacangan, minuman, susu ya kayak gitu ya. Nah, sehingga harus memperhatikan ya asupan dietnya dengan penyakit penyakit kulit lah yang dideritanya, dalam hal ini akne. Kemudian ketika mengalami akne dan mendapat terapi antibiotik, itu kita hindarilah susu. Ya, maksudnya bukan nggak boleh minum susu ketika minum antibiotiknya diselangi waktu sekitar 2 jam atau 3 jam baru minum susu. Kalau suka minum susu ya. Kalau suka minum kopi gimana, Pak? Nah, ya dikurangi juga diadakan jeda waktu juga ya. Karena tentunya akan ada interaksi antara antibiotik dengan senyawanya. Lalu juga sekarang itu adanya terapi-terapi alternatif ya yang dihubungkan dengan diet juga. Misalnya ada suatu merek tertentu, Herbalife, macam-macam ya. Nah, itu terkadang diet itu ngaruh secara lembut ya, karena asupan makanan yang diperhatikan, jadi produksi dari kelenjar minyaknya juga akan menurun ya, pengeluaran lemak juga menurun. Nah, tentunya ini harus didampingi juga dengan perawatan medis ya. Bisa tentunya oleh dokter spesialis kulit, kemudian pengawasan obatnya oleh farmasis itu sendiri. Ya, sun dan akne, karena pada pertemuan chapter 3 kalau tidak melangkah melihatnya, jadi memang matahari ya, pemaparan terhadap sinar matahari
itu dapat merangsang pengeluaran atau sekresi minyak yang berlebih dari kelenjar minyak yang ada di struktur kulitnya, sehingga akan memperparah lesi ya, kemudian menutup, kemudian sel dead matinya juga menumpuk, dia akhirnya terbentuk komedo, memperparah. Sehingga di sini caranya adalah mengurangi exposure to the sun ya, memakai sunscreen. Nah, bagaimana kalau orang akne memakai sunscreen? Tentunya dipilih yang misalnya dia tidak terlalu oily kayak gitu ya, karena akan cenderung memperparah, non eye sunscreen seperti itu ya. Kemudian jangan lupa juga setelah terpapar sinar matahari cuci muka ya. Cuci muka itu akan sangat mempengaruhi untuk membersihkan dead cell yang ada di permukaan kulit. Oke, akne juga sangat berhubungan ya. Ini luas karena dia luas sekali ya akne dan tidak mudah, banyak, sehingga kosmetik itu sangat hati-hati ya. Berhubungan dengan obat dan senyawa kimia yang dapat menimbulkan akne. Obat-obat apa? Contohnya steroid, hormon androgenik, kemudian beberapa antikonvulsif tertentu, dan juga anti TBC, kemudian litium, dan juga pemaparan terhadap senyawa iodida, bromida, dan klorin. Itu bisa memacu pengeluaran dari akne ya. Perkembangannya juga bisa menjadi diperparah, sehingga perhatikan penggunaan obat-obat ini yang akan dikaitkan dengan kosmetik Anda. Kosmetik dan make up. Nah, ini ketika Anda menjadi artis ya, apalagi ini wanita nih, pasti selalu pakai kosmetik and make up. Nah, pria juga pakai ya. Ada juga ya, apalagi artis ya, ada dia pakai kosmetik terus lama-lama akan menutup dari hair follicle itu, membentuk plak sehingga sebumnya akan meningkat, jadilah dia cyst gitu, seperti itu. Kemudian tadi jadi nodul, sehingga kosmetik harus diperhatikan mana yang bersifat komedogenik, membentuk komedo, dan mana yang aknegenik. Nah, ciri khasnya memang komedogenik itu lebih lama terbentuknya ketika sudah memakai kosmetik tertentu, bisa beberapa bulan. Kalau aknegenik dia lebih singkat memberikan efeknya. Ya, maksudnya lebih singkat, dalam 1-2 minggu aja udah bisa kelihatan, oh ini kosmetik nyebabin aknegenik. Sehingga pabrikan farmasi itu sangat berhati-hati mana sih dibedakan lagi khusus non komedogenik dan non aknegenik. Biasanya ada komposisi seperti itu ya. Sehingga harus diperhatikan, cari yang penggunaan emulsi. Kita nanti sebagai farmasis memilihkan nanti ketika ada konsultasi adalah produk-produk yang cenderung tidak oily. Seperti itu ya. Nanti ada, kalau siapa tahu yang punya klinik kecantikan ya, seperti itu bisa. Ya, akne ini memang dari kelas bawah sampai atas ya. Tadi saya katakan artis juga bisa kena, seperti ada teman saya mungkin ya yang menjadi brand ambassador bening klinik, misalnya Robi Purba misalnya ya. Dia akan rajin melakukan perawatan. Tentunya perawatan yang dialami di klinik tertentunya dia lebih canggih. Kalau ini adalah treatment by cosmetician ya, yang banyak dijalani ya. Di sini ya, misalnya dia dengan penghilangan komedo, sehingga ada komedo ekstraktor ya. Biasanya cosmetician itu dia menghangatkan, membersihkan, kemudian memencet keluar dengan hati-hati, dengan steril. Tujuannya apa? Untuk mencegah inflamasi dan infeksi dari komedo, sehingga akan menghambat pertumbuhan komedo-komedo baru, meskipun dia muncul ya, biasanya kaitan tadi dengan hormon, dengan makanan. Kalau di klinik-klinik yang canggih tentunya masih aja ada ya namanya facial kayak gini, kemudian kombinasi pastinya terapi sekarang terkini adalah laser ya, kombinasi, tapi tetap ada perawatan krimnya. Perawatan apakah krim malam, krim siangnya ya, mengandung SPF atau tidak. Nah, tadi treatment by cosmetician, yang ini adalah dilanjutkan dengan by dermatologist. Biasanya dokter spesialis kulit dan kelamin tentunya, atau dokter kecantikan yang punya sertifikat khusus. Bahkan sekarang berkembang farmasis juga sudah ada ya, di Lampung ada juga yang seperti itu, dia membuat kosmetik sendiri. Nah, ini adalah dermatologis, tentunya memperhatikan senyawa-senyawa yang bisa diaplikasikan pada kulit pasien itu sendiri, sehingga di sini haruslah konsultasi ya ke dokter. Nah, biasanya bisa digunakan sediaan emulsi, suspensi, eco solutions atau alcohol solutions. Dan tentunya sediaan ini bisa menyebabkan kulit menjadi kering, sehingga penggunaannya harus diperhatikan
ke tempat yang mengandung lesi aja dulu, nyebabin nggak kering. Nah kalau nggak, baru kosmetik ya atau sediaan yang ini ya khusus ini baru bisa diperluas penggunaannya di keseluruhan muka, leher dan lainnya. Seperti itu ya. Jadi harus konsultasi juga, bisa konsultasi dengan apotekernya. Sekarang banyak suami dikasih juga ya. Kemudian senyawa-senyawa apa yang biasa digunakan dalam racikan obat jerawat ataupun yang sudah tersedia secara pabrikasi, yaitu mengandung asam salisilat sulfur resosinol. Ya ini pasti familiar sekali ya, karena kita pernah muda, kecuali mukanya yang bening, nggak pernah ada akne. Apa itu asam salisilat? Nah itu dia bersifat sebagai antibakteri meskipun ringan ya, masih ya. Ketiga senyawa ini masih ringan dan juga mempunyai efek kering terhadap kulit ya, menyebabkan kulit kering dan iritasi juga. Tapi meskipun di sini dikatakan sudah jarang digunakan, tapi kenyataannya masih banyak yang diproduksi karena terkadang lebih efektif. Misalnya saja sulfur untuk pengeluaran jerawat yang ada pusnya itu lebih mudah ya. Karena mereka bersifat keratolitik, jadi membersihkan keratin substance di skin ya, sehingga menghilangkan material-material yang mengplak up pembukaan pada folikel rambut itu sendiri. Nah itu dah karakteristik dari ketiga ini yang sangat familiar. Kemudian meningkat lagi kepada alpha hydroxy acid atau disebut AHA. Ya AHA ini juga terkenal sekali sebagai chemical exfoliant, pengelupas ya. Jadi dia akan memperlemah adesi ya antara sel-sel mati yang ada di lapisan kulit dan pertumbuhan sel di situ di kulit, sehingga mencegah plugging up lagi penutupan dari folikel rambut sehingga terhalanglah pembentukan komedo. Nah, tentunya penggunaan AHA ini karena dia sebagai exfoliant harus hati-hati dari low concentrations ya, jangan langsung tinggi. Tentunya akan bisa menyebabkan iritasi nantinya. Lanjut adalah benzol peroxide. Ini juga adalah sediaan terkenal dan banyak, bahkan ada jual online juga, contohnya benzolak. Nah ini adalah suatu antimikroba ya yang mengoksidasi bakterial protein, sehingga dia ketika diaplikasikan dia akan mempenetrasi folikel rambut dan mengurangi populasi dari bakteri yang ada di daerah folikel itu, sehingga dia berfungsi aktif sebagai antibakteri ya, antimikrobial. Nah, dia juga bersifat sebagai keratolitik efek. Banyak sediaannya ya. Nanti bisa dilihat apa yang mengandung benzol peroxide. Sediaannya bisa berupa di situ, bisa dikatakan krim sampai di dalam sabun juga untuk akne. Konsentrasinya bervariasi 2,5 5 sampai 10 dan disarankan menggunakanlah benzol peroxide dari konsentrasi yang rendah dulu ya, supaya tidak terjadi iritasi. Kemudian antibiotik juga eksternal juga digunakan, yaitu erythromycin, clindamycin, dan tetracycline. Ini yang familiar sekali ya. Kalau sediaan antibiotik yang topikal, misalnya clindamycin sudah ada sediaannya dan sudah banyak terjual. Ya, keefektifannya tergantung, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Contohnya adalah Mediclean contohnya ya. Ya bisa dilihat. Saya bukan sponsor ya. Kemudian ada komponen aktif retinoic acid. Ini menyerupai vitamin A. Intinya dia memperbaiki cara kerjanya ya, memperbaiki kecepatan reproduksi dari sel di dalam folikel rambut. Jadi mencegah pembentukan komedo, intinya dia ya, seperti itu. Nah, jadi memperbaiki regulasi sel di situ. Dan ini ditujukan biasanya untuk akne-akne yang tidak menyebabkan tidak ada peradangan. Sediaannya tentu bervariasi ya, dari larutan, krim sama gel retinoic acid ini. Ada sediaan terkenal juga ya mengandung retinoic acid, tapi saya tidak boleh menyebutkan merek terus lah ya. Jadi konsentrasinya dari 0,025 sampai 0,5% ya. Dimulailah dari yang rendah lagi. Nah, retinoic acid ini ternyata bisa memacu sensitivitas kulit terhadap paparan matahari, sehingga digunakan waktu malam, dan juga dia juga bisa digunakan untuk prevent aging ya, mencegah penuaan dini dan untuk mencerahkan dark spot. Nah, dark spot yang disebabkan oleh sun exposure atau bekas jerawat seperti itu ya, sehingga banyak diresepkan dalam racikannya. Ya, seperti itu. Dan di sini kita bisa ngeracik sendiri juga sih ya kalau mau berbisnisnya. Seperti itu ya, retinoic acid. Kemudian ada adapalene. Adapalene yang juga ya mirip-mirip lah sama retinoic acid, dan harus diperhatikan ya karena
Dia juga skin sensitivity sehingga penggunaannya tipis-tipis saja ya. Banyak digunakan pada waktu malam hari dan kita sebaiknya kalau cara memakainya cuci muka dulu baru digunakan. Jadi mengobati jerawat untuk mild to moderate ya, ringan sampai sedang dan konsentrasinya 0,1%. Kemudian ada topical retinoid itu yaitu adanya tazarotene dan isotretinoin. Memang banyak nggak digunakan, dia nggak di-approve di beberapa negara karena cenderung keberbahayaannya. Sehingga retinoid ini harus diperhatikan dan tidak digunakan dalam masa kehamilan ya, atau pada saat-saat melahirkan anak. Intinya mengandung kayak gitu, itu hati-hati pakai retinoid ya turunannya. Kemudian ada asam azialat, sebenarnya secara natural terbentuk dalam tubuh tapi sudah ada sintetisnya dan dia digunakan sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Itu adalah contoh sediaannya ya. Diproduksi oleh PT Veron kalau tidak salah dan kadarnya 20%. Nah, ini juga cukup efektif ya sebagai untuk pengobatan non-inflammatory maupun inflammatory acne lesions. Ya, jadi prinsipnya sama ya, dia juga meregulate turnover dari sel dari folikel sama kayak retinoic acid sehingga terhalanglah pembentukan dari komedo. Lalu ada yang topical ya, jadi berbahas tentang seperti kayak farmakoterapi jadinya. Karena ya begitu ya, jadi ketika mengalami ketidakcocokan pada kosmetik, nanti nyambungnya ke sana seperti itu ya. Karena ada wawancara yang harus kita perhatikan. Sehingga ada juga nih ya, orally administered medication secara oral, tadi secara topical, ini secara oral. Antibiotik yang banyak digunakan adalah tetracycline, erythromycin. Nah, golongan tetracycline banyak digunakan minocycline dan doxycycline dengan dosis biasanya ya 1 kali sehari. Kalau minocycline 50 mg, kalau doxycycline biasanya 100 mg per hari, bisa sampai 2 minggu ya. Seperti itu ya, sampai 2 minggu nanti bisa diamati perkembangannya. Tapi hati-hati ya, karena tetracycline ini contohnya banyak manfaat, banyak mudarat juga. Jadi harus hati-hati. Itu yang paling digaris hitamkan adalah tetracycline tidak boleh digunakan selama kehamilan atau menyusui ya. Karena dia berbahaya sehingga kita harus ketika ada orang konsultasi kosmetik. Nah, kita harus juga memperhatikan obat-obat apa yang dia konsumsi. Pemaparan terhadap sinar matahari juga harus dikurangkan ketika mengkonsumsi ini. Kemudian ketika sudah mengkonsumsi ini, karena dia bisa membahayakan mukosa setelah makan, maka tidak boleh bersandar selama 30 menit. Kemudian juga tidak boleh dibarengkan dengan susu ya. Dan juga bahaya untuk anak-anak ya. Jelas ini ya, untuk hamil karena bisa menyebabkan malformasi dari embrio. Sering sekali dia juga bisa menyebabkan kepala pusing. Begitulah efek-efek samping dari obat yang adik-adik bisa pelajari sendiri. Kemudian ada hormonal preparations. Ini khusus untuk wanita, banyak digunakan obat hormon ya, seperti contoh yang di samping. Estrogen ya, mengandung estrogen, contohnya ethinyl estradiol, dan juga anti-androgenic substance ya, contohnya sipoteron asetat. Nah, ini juga biasanya digunakan memang oleh dokter spesialis kandungan untuk mencegah kelebihan pertumbuhan rambut pada wanita yang hormonnya terlalu membludak. Kemudian ada isotretinoin ya. Di luar negeri sediaannya banyak akutan atau akutan dengan dosis tertentu. Ini sudah digunakan lebih dari 30 tahun ya. Aman sih, tapi harus hati-hati ya menggunakannya dengan dosis dan pengawasan yang ketat. Bagaimana cara kerjanya? Dia mengurangi ukuran dari kelenjar sebaceous, mengurangi aktivitas sebaceous gland, kemudian menurunkan populasi bakteri di dalam folikel, menurunkan inflamasi di dalam folikel. Nah, dan seterusnya memperbaiki rate of regulation dari sel dari folikel itu. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan dan mekanisme kerja dari isotretinoin. Jadi ketika jerawat-jerawat yang sudah tidak mempan lagi dengan terapi apa-apa, nah inilah isotretinoin inilah solusinya. Tapi harus hati-hati, dia diawasi jangan digunakan selama masa pubertas ya, before puberty maksudnya. Kemudian tidak boleh untuk selama kehamilan, menyusui ya. Kemudian saat menjalankan skin peeling, pada saat menjalankan terapi-terapi by laser, by wax ya. Jadi tidak boleh.
ketat sekali nih. Dia karena bisa mempengaruhi perubahan dari mood, menyebabkan depresi, menyebabkan gangguan visual, kepala pusing. Nah, ini adalah efek-efek ke depan yang tidak diinginkan dari terapi isotretinoin. Nah, ini beberapa contoh side effect dan ada juga pendekatan terapinya. Contohnya ada kekeringan pada kulit juga, dia bisa menyebabkan pada awal-awal terapi biasanya dan sembuh pada waktu-waktu setelahnya. Jadi harus dimulai dengan dosis yang rendah ya. Bagaimana cara penanganannya? Contohnya the use of oily soaps ya, sabun yang berminyak karena dia kering. Ada juga bisa menyebabkan mata kering, kemudian mulut kering dengan terapinya seperti di samping berdasarkan therapeutic approach. Dan juga bahkan isotretinoin ini bisa meningkatkan trigliserida dan kolesterol dalam darah, sehingga harus hati-hati terhadap orang yang mempunyai kolesterol dan trigliserida tinggi ya, mengganggu fungsi liver juga. Nah, ini ada solusinya, bisa dilihat di sini yang di kanan ya. Sehingga tretinoin, nanti ada yang konsultasi, dipakai kosmetik ini, tapi kita nggak tahu dia ternyata konsumsi tretinoin. Nah, ini kan harus kita awasi ya. Kemudian dia bisa juga menyebabkan muscle discomfort dan pain ya, karena adanya olahraga seperti itu. Nah, oke. Jadi gimana sih cara gunain tretinoin ini? Memang ada recommended dosage itu ya. Karena pada awal terapinya mungkin aja menyebabkan mulut kering ya, kulit kering ya, itu dijalani dulu sambil diawasi, tapi lama-lama dia sembuh. Kemudian dosisnya itu total cumulative dose-nya yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Ingat ya ini ya dosisnya. Nah, ini harus diingat. Kemudian contohnya pada pasien yang 60 kg beratnya, sehingga dosis dia kumulatif maksimal adalah 7.200 mg. Sehingga ketika dia menjalani secara oral dosis 40 mg sehari ya, ada sedianya 20 mg, maka dia 2 tablet. Nah, ini dalam sekali sehari 40 mg ini, maka dia treatmentnya hanya boleh sampai dalam waktu 6 bulan sampai 7.200 mg tadi. Nah, oke, jadi direkomendasikan pada dosis-dosis yang lebih rendah dulu karena keberbahayaannya tadi. Meskipun dia nih efektif, ya, jadi banyak yang jerawat sudah tidak bisa ditangani oleh apapun, di terapi ini sembuh dan tidak balikan lagi. Meskipun balik lagi, tapi tidak parah gitu ya. Tapi sekarang tentunya banyak pilihan-pilihan ya, cenderungan aman, entah itu natural atau tidak. Itulah kenapa ada kosmetik yang berdasarkan bahan alam juga ya. Jadi kesimpulannya dalam farmakoterapi kosmetik akne ini, akne tuh bisa dibedakan menjadi akne yang ringan, kemudian akne yang moderat tuh berat. Untuk akne yang ringan, terapi utama komedonya itu berdasarkan topical treatment dengan menggunakan tadi topical asam salisilat, sulfur, resorcinol, asam retinoat, AHA. Kemudian ketika ada lesi-lesi tertentu seperti papul, pustul, bisa menggunakan antimikroba dan topical antibiotik. Bagaimana untuk akne moderat sampai sedang, bisa menggunakan antibiotik sistemik ya, kemudian kontraseptif pills terkadang, dan isotretinoin yang terakhir. Atau sekarang bisa juga dengan terapi-terapi teknologi yang tinggi seperti laser, CO2, ada menghilangkan pori-pori yang bolong-bolong dengan mikrodermabasi, tentunya dengan biaya yang tidak murah ya, bisa hampir berjuta-juta lah ya sekali terapi ya. Dengan itu, oke, jadi memang akne ini harus dipahami secara keseluruhan. Karena terkadang di mana letak aknenya adalah mewakili di mana fungsi organ kita sedang terganggu. Seperti nomor 1 adalah nomor 2 dan nomor 3 ya. 1, 2 itu digestive system kalau ada akne di situ. Kalau di dekat tengah berarti levernya terganggu. Kemudian dekat pipi nomor 6 respiratory systemnya terganggu. Di dagu daerah perut atau pencernaan. Di kolon nomor berapa 9 dan nomor 8 itu gangguan hormon. Ini adalah dihubungkan dengan sistem organ ya, fungsinya. Ini terkadang mencerminkan gitu ya. Jadi perhatikanlah hubungan antara fungsi organ dengan
akne timbul di daerah mana. Oke, demikianlah kuliah kita atau pencerahan kita, pembahasan tentang akne dan sediaannya, yang tentunya sediaannya bisa masih banyak. Kita kategorikan bagaimana secara pabrikasi. Nah, itu bisa dilihat ya, karena produk-produk pabrik terkadang ya cuma seperti itu aja. Dan identifikasikan jerawat kamu yang mana ya, fungal akne, pustule, sistik akne, atau papul. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.